Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, kita udah sampai sini. Ya, kita teruskan lagi ya. Jadi ada bagaimana diorganisasikan datanya dan bagaimana juga metode aksesnya gitu ya. Nah, ini mungkin di sini agak cepat nih ya. Jadi kalau dalam ini bisa ngedengar suara saya ya, semua ya? Bisa, Pak. Baik, Pak. Bisa, Pak. Ya. Oke, makasih. Jadi ini dalam setiap operasi ya atau proses pemrosesan yang dilakukan di database manajemen sistem ini kurang lebih ada 7 ini. Tapi kalau manipulasi datanya, nah ini ya biar mudah ada istilah yang namanya CRUD ya, CRUD. Ya, CRUD. Ya kalau dilihat di sini ada retrieve, itu kita mengambil data, insert memasukkan, update mengubah, read membaca, find mencari ya. Scan ya di sini scan a file for record. Jadi dia akan men-scan file yang akan digunakan yang nanti kemudian recordnya akan dimasukkan di situ ya, yang dimana ada secondary key, nanti kita bicara secondary key. Terus yang ketiga adalah delete atau menghapus ya. Jadi proses itu orang banyak kalau di database diistilahkan dengan CRUD, create, read, update, delete. Kita akan lihat nanti di sini ada apa dengan insert, update, delete seperti itu ya. Oke, yang pertama ya flat file structure. Jadi kalau dibilang flat file itu contohnya adalah tabel ya, biar mudah gitu ya. Tabel itu adalah flat file gitu ya. Jadi di sini kalau kita sudah masuk ke DBMS ya, ini juga ada kaitannya dengan akses method nih ya. Jadi kalau di sini contoh gampangnya itu tadi ya, akses method ketika kita ingin lagu ketiga di sequential akses, maka kita harus lewati lagu 1 ke 2 sekuen ya. Dalam penyimpanan juga sama. Ketika digunakan sequential method, maka biasanya dia penyimpanannya itu berdasarkan kejadian gitu, ya. Jadi dibilang di sini sequential file are simple and easy to process. Aplikasi start at the beginning of the file and process each record in sequence. Jadi dia memproses recordnya berurutan ya. Efficiency for large record ya, data processing. Ya, jadi kalau ini digunakan untuk, makanya kemudian kayak misalkan magnetic tape gitu ya, itu memang buat backup. Namanya backup juga dia punya kapasitas yang besar. Tapi sebenarnya dengan metode sekuensial ini akan menjadi lebih lambat gitu ya, karena dia harus urutan, harus berurut gitu mencarinya. Nah itu aja. Kemudian kalau di direct access, nah ini ya, sequential structure, direct access
structure. Ya. Nah, jadi di direct access kalau dilihat di gambarnya di sini ya. Jadi sebenarnya kalau dari physical storage dia disimpan di tempat yang penyimpanannya kita nggak tahu ya, maksudnya di mana secara spesifik fisik gitu. Tapi di sini dibuatkan yang namanya indeks, biar pada saat nanti untuk sebenarnya gunanya adalah untuk pengambilan kembali atau retrieve atau pencarian suatu data. Ini indeks. Jadi nanti pada saat dia dicari ke dalam physical database-nya, dia akan langsung menemukan, lebih cepat lah waktunya dalam menemukannya, gitu ya. Di sini kita lihat ya, ada dua ya. Organize-nya ada sequentially sama randomly. Ya. Kemudian ini memang ya kalau lihat ya, ini dia dari sisi efisiensi di storage-nya dia akan cukup efisien, tapi kemudian kalau dilihat dari operasinya untuk data yang porsinya besar itu index structure ini ya not efisien ya. Jadi lebih efisien jika kemudian menggunakan sequential file. Nah ini jadi direct access structure ya. Yang ketiga, kemudian ini masih bagiannya ya, yang virtual storage ya. Jadi kalau virtual storage di sini is used for very large file that require routine batch processing ya. Jadi batch processing itu datanya ditahan dulu, dikumpulkan, baru kemudian dengan periode waktu tertentu diproses ya. Jadi di sini contoh customer file of a public utility company will be processed in batch mode for billing purpose and directly accessed in response to individual customer queries. Jadi ketika dia diproses itu dia sistemnya batch ya, dikumpulkan dulu, kemudian nanti untuk ini ya billing proses. Jadi ketika kita ingin menjadikan satu ya prosesnya itu, maka dia kemudian dilakukan directly access gitu ya. Nah, biasanya untuk yang virtual kalau misalkan virtual itu kenapa dibilang very large file? Jadi kalau misalkan dari sisi proses physically ya, kalau misalkan dilihat ini, kalau dilihat ya, ini kan ada istilahnya cylinder index, juga dengan media penyimpanan. Jadi benar-benar secara physically. Nah ini jadi kalau misalkan di media penyimpanan itu misalkan disk ya, jadi dia ada silinder
ya, kemudian ada sektor ya. Jadi ada silinder sektor. Nah, ini juga secara fisik disimpannya seperti apa. Nah, ini kalau misalnya dilihat dari key, jadi benar-benar ada pengalamatan memorinya gitu di sini ya. Jadi di sini ada surface ya. Jadi surface-nya apa? Silinder number berapa sama surface-nya berapa. Nah, jadi benar-benar secara fisik. Tapi kalau misalkan ini kan ya, di apa mudahnya itu mungkin kalau dari proses ya. Jadi ketika proses itu besar, maka dia dibutuhkan apa namanya, kan kalau proses di komputer itu dia menggunakan dua memori ya. Jadi ada memori primary yang kita sebut dengan RAM sama secondary memory. Virtual storage access ini dia sebenarnya nanti ada proses swapping ya antara RAM sama secondary memory. Jadi nanti pengalamatannya itu lebih di virtual itu ke arah secondary memory. Nah, ini makanya di sini ketika apa namanya kita menggunakan secondary, maka aksesnya akan lebih lambat ketika kemudian kita menggunakan primary ya. Kayak di sini istilahnya hampir sama ya di dari arsitektur untuk apa namanya database dan sebenarnya bagaimana komputer itu bekerja gitu. The greatest disadvantage with the VSAM structure is that it does not perform record insertion operation. Ya, di sini for large stable file need both access, direct access, and batch processing. Jadi dia membutuhkan dua cara aksesnya, yaitu direct sama batch processing. Ya. Nah ini ya, jadi apa namanya untuk virtual storage adalah seperti itu. Memang enggak ini ya teknis ya. Ini juga sama hashing juga sama. Kan dia masuk ke silinder, masuk ke record. Ini sebenarnya kalau ini hashing ini dia menggunakan algoritma tertentu ya. Nanti apa ya, kalau misalkan dilihat di apa di installer ya, di folder installer di Google Drive itu ada hash file. Jadi dia ada algoritma tertentu yang mencatat identitas dari suatu file ya. Jadi ini hashing ini seperti ini. Jadi nanti ya, jadi terkait sama ini ketika ada perubahan suatu file, ketika file sudah di-hash, ada perubahan, dia akan berubah hash-nya. Jadi di sini seperti halnya marking juga gitu ya, untuk hash. Nah, kalau pointer, di sini dia ada alamat pengalamatannya. Ya. Jadi kayak misalkan di sini ada urutannya, file, ya. Ini berapa ini? 124, 125, 26, 27, 28. Jadi di detailnya, di akhirnya ini, dia akan menunjuk kepada awal dari ini yang berbeda ya. The record yang berbeda nih. Pointernya ada di sini. Jadi first record in the list 126, nanti urutannya 127, 128. Jadi dia ada detailnya di sini, di ekornya ya, di belakangnya yang menjurus ke sini. Jadi kalau di pointer, jadi kalau di komputer ya sendiri ini kalau pernah ya menggunakan aplikasi download accelerator gitu ya.
Itu biasanya dia download nggak dari depan terus ke belakang, nggak berurut gitu ya. Tapi dia download dari satu file dibagi menjadi misalkan beberapa bagian, 5 gitu ya. Kemudian dia download lah di masing-masing ini. Gitu. Jadi ada 5 kali download. Nanti setelah selesai dia gabungkan jadi satu. Nah ini juga begitu ya. Jadi pointer ini dia masing-masing record-nya itu kemudian dihubungkan dengan informasi yang ada di belakangnya seperti ini. Ya, next record. Pointernya ke sini. Ya. Jadi urutan secara konseptualnya itu sudah di assign ya dalam masing-masing ini. Bagaimana caranya kemudian dia membaca suatu record. Physical, relatif, sama logical. Ini kita lewatin aja deh. Intinya sih ke sini nih. Ya. Ke relational database ya. Jadi yang sebelumnya itu penjelasan mengenai structure itu ini memang cukup teknis ya. Suaranya habis. Kita langsung aja masuk ke sini ke relational database-nya. Jadi ini yang digunakan ya oleh banyak aplikasi ya. Jadi ada pandangan abstrak ya terhadap pengguna. Jadi abstrak data modelnya. Jadi begini contohnya ya. Jadi kalau misalkan suatu ya kita ya mengakses suatu aplikasi. Nah sebenarnya kan di DBMS khususnya ya. Misalkan aplikasi kita ATM lah gitu ya. Kan dengan end user ini kita melakukan transaksinya simple banget gitu ya. Kita masukin password dan seterusnya lah, kita milih menu dan seterusnya. Jadi tampilan terhadap user itu seperti itu. Nah, pada saat kita misalnya mengambil uang gitu ya, pada saat kita mengambil uang maka ada proses berikutnya yang kemudian dia akan mengakses ke dalam database. Sebenarnya disimpan seperti apa? Nah, user itu nggak tahu. Dia akan mengakses data apa? User itu nggak tahu. Yang sudah pasti, rule dasarnya adalah ketika kita ngambil uang, ya maka saldo kita debit lah gitu. Kalau kita ada uang masuk, saldo kita ke kredit gitu. Jadi ada yang masuk. Jadi ada uang masuk dan uang keluar di sana. Tapi kita nggak tahu sebenarnya itu disimpan dalam bentuk apa. Nah, jadi di sini ada pandangan abstrak. Jadi yang pertama, berapa ya? Sebentar. Aduh. Keluar sih. Ini berapa nih? 12. Nah, kita balik ke sini dulu sebentar. Ya, jadi kalau misalkan ada 3 ini, jadi kalau tadi abstraksi itu tadi, ya pandangan pengguna terhadap database, itu ada 3 lapisan fisik, konseptual, sama visi interface ya atau view.
ya view penampakan gitu ya. Jadi kalau misal kita lihat seperti ini, ya itu kita ngelihat interface di komputer itu ada di lapisan paling akhir, ya. Secara konsep di database, data disimpan seperti apa konsepnya itu dilakukan di sini. Secara fisik itu disimpan ke dalam storage ini. Jadi misalkan ya, kalau kita memilih jenis kelamin gitu ya pada saat kita ngisi data gitu ya, pendaftaran itu kita ada dua biasanya. Kalau di Indonesia ya biasanya cuman male female. Mungkin kalau di luar negeri ada satu lagi kali ya, ada other gitu ya. Atau mungkin ada juga yang lebih dari 3 gitu kali mungkin ya. Nah, tapi pada saat kita memilih itu ya, kita sudah jelas nih. Misalkan kita memilih male ya, data pasti disimpan male. Kita ambil lagi mau update, kita update yang lain, pasti nanti dimunculkannya kita pria gitu misalkan. Ya. Nah, ketika muncul di lapisan terakhir ini, pria itu, nah ini sebenarnya di sini mengolah nih. Mungkin nggak sebenarnya di dalam database ini ditulis pria, wanita gitu ya. Mungkin nggak kira-kira? Ya mungkin aja, tapi dia akan makan tempat. Ya. Padahal sebenarnya dia bisa aja di sini di database dia tulis hanya angka aja, 0, 1 gitu. Jadi misalkan 0 untuk wanita, 1 untuk pria atau kebalikannya lah. Nah kita nggak tahu nih sebagai user data sebenarnya disimpan tuh kayak gimana kita nggak tahu. Yang kita tahu adalah data yang sudah benar-benar detail ada di permukaan, yaitu tulisan pria wanita. Nah, yang mengubah antara pria wanita ke dalam bentuk 0 dan 1, nah ini ada di sini. Secara konsep. Nah, itu gambaran abstraksi ya, pengguna. Kurang lebih seperti itu. Oh, enggak ini. Ya. Relasi model ini merepresentasikan semua unsur di database yang disimpan dalam suatu tabel. Nah, ada istilah lagi nih, relation atau table tadi ya. Atau kalau misalkan di atas tadi itu dibilangnya adalah file ya, atau kalau misalkan di database di atas itu entity. Itu menggambarkan suatu suatu hal yang sama lah kurang lebih. Kalau di sini ketika kita masuk ke DBMS-nya itu istilahnya adalah table atau relasi. Nah ini ya, ini tabel nih, tabel student. Kalau di atas kan kita lihat bahwa ini entity, ini atribut ya di atas. Ketika kita udah masuk ke dalam database, ini namanya field, ini namanya record. Ya, nah jadi semua ini student, course, student, X course. Jadi ada 3 tabel di sini atau 3 relasi di sini. Ya. Nah, sebenarnya ini juga di lapisan konsep ya. Jadi misalkan gini. Kira-kira kalau student ID ini angka semua ini dia tipe datanya apa? Apa dia text, number, atau date, atau apa kira-kira? Student ID. Number. Number ya, karena kelihatan semua angka gitu ya. Kalau misalkan yang kalian punya NPM itu angka semua juga ya? Iya, Pak. Nah, itu kira-kira ini kita masih ngira-ngira nih.
itu tipe datanya angka atau teks. Angka atau karakter. Karakter itu termasuk huruf ya. Simbol itu karakter termasuk. Nah, itu kan perkiraan kita ya, karena di angka semua kita perkirakan dia number tipenya. Tapi secara konsep itu tidak disimpan number, tapi disimpannya secara teks. Kenapa? Karena kalau teks itu kita bisa cangki, bisa pilah. Jadi kalau nggak salah informasi di NPM itu ada pertama dia space apa, terus dia masuk tahun berapa, sama registernya nomornya nomor berapa. Kan gitu ya. Nah, yang bisa seperti itu adalah ketipe data teks. Nah, itu ya. Oke, unlimited. Sip. Nah, dari sini kemudian kalau di dalam istilah tabel tadi ya, ini ada istilah record. Record itu di tabel student ini ada 3 record, 1, 2, 3. Ya, ada 3 record. Ada berapa field? 1, 2, 3, 4 field. 3 record, ada 4 field. Ya. Nah, jadi kalau didefinisikan secara hierarki data, itu kumpulan field membentuk suatu record, kumpulan record membentuk suatu table, gitu ya. Jadi kumpulan table-table ini menjadi database, ya. Ini ya kolom, ini field, ya. Jadi satu record itu punya beberapa field. Kemudian juga ada istilah primary key, kunci primer. Kunci primer ini adalah atribut. Ini namanya atribut lagi ya. Sekali lagi istilahnya field ini dibilangnya atribut. Ini atribut student ID, atribut last name. Jadi di sini atribut atau kombinasi dari atribut itu yang punya identitas unik dan spesifik dari suatu tabel. Ya. Jadi kalau kenapa kemudian mahasiswa nggak pakai primary key nama? Ya, karena ada kejadian nama itu mungkin sama. Tanggal lahir bisa sama juga ya. Namanya sama, tanggal lahir sama, orangnya beda, itu bisa juga kejadian. Nah, makanya kemudian dikasih identitas sendiri, yaitu NPM tadi atau Student ID. Ya, ini dijadikan sebagai primary key. Course juga sama, dia ada course ID. Kalau mata kuliah, sama, dia ada mata kuliah ID, atau di situ ID mata kuliah ya, dikhususkan. Nah, kalau kita lihat di sini, ada yang course-nya namanya sama course, tapi kemudian section-nya beda. Dia punya ID yang berbeda. Ya. Nah, ini ada kombinasi dari atribut. Nah, ini ada 2, ini kombinasi dari atribut. Student ID sama course-nya dikombinasikan seperti ini. Oke ya. Nah, ada yang kedua, selain primary key, ada yang secondary key. Atau dalam hal ini disebut sebagai foreign key. Ini sama-sama kunci juga. Ini dalam tabel student, ini kunci juga. Ini kunci juga. Ini primary, ini namanya foreign key. Sorry, bukan secondary ya, foreign key. Ya. Jadi foreign key adalah kunci tamu yang ada di suatu tabel yang memiliki primary key. Nah, jadi ini sebenarnya ketika advisor number di student sebagai foreign key, maka di tabelnya sendiri dia sebagai primary key. Nah, ini yang kemudian bisa merelasikan antara tabel student sama advisornya.
Ini ada non key ya, non key atribut bilangnya. Ya, ada istilahnya nih. Jadi sebutnya about the entity. Ya padahal entity itu ya ini student. Dari istilah lain kan ini tadi apa? Relation table ya. Tapi di sini dibilang entity. Nah itu merupakan istilah dengan maksud yang sama ya, istilahnya berbeda gitu ya. Nah ini juga harus diingat-ingat juga nih. Ya. Nah, di sini ada alternatif for storing data. Kita bisa menyimpan data seperti ini. Semua berada dalam satu tabel. Ya. Nah, kalau kita lihat, nah jadi ada suggested approach ya. Jadi di sini a student taking 3 classes would need row in the table, ya kan? Di sini ada satu orang student ikut 3 kursus, maka dia akan punya 3 row. Nah, istilah row di sini bisa dibilang record. Ada 3 record. 1, 2, 3 record. Ya. Nah, ketika ini kemudian dianggap simple ya, tapi di sini ada beberapa problem yang kemudian akan terjadi. Nah, misalkan ini tadi yang di awal sempat kita bicarakan, kalau si Alice ini dia mengubah nomor teleponnya, maka dia harus mengubah tiga-tiganya field-nya ya. 3 fieldnya harus dirubah, nggak bisa diubah 1. Ya, ini yang dibilang anomali update. Ya, ini cepat ya. Kemudian yang kedua, ini ketika ada ingin di-insert seorang siswa tapi dia belum di-assign di kursusnya. Ya. Nah, ini nggak bisa kita lakukan. Ya, jadi ibaratnya kita masuk di sini sampai area phone number tapi course number-nya kosong. Kebalikannya juga sama. Ya, ketika sudah course-nya di-assign belum ada siswanya, maka nggak bisa dimasukin ke tabel I-nya kosong. Ya, makanya di sini dibilang ada anomali kedua yaitu insert. Tadi update, ini insert. Sekarang yang ketiga. Ini ada data net. Net ini pengen dihapus nih dari kursusnya. Maka data net juga akan hilang. Padahal data net kita ingin tetap dia ada. Ya. Nah, kan ya. Jadi ini nggak jadi nih. Kita ingin hapus, maka data net standarnya pun akan terhapus. Nah, ini ada anomali ketiga yaitu anomali penghapusan atau delete. Insert, update, insert, sama delete. Anomali ada 3 ya. Ini tadi alternatif pertama yang ini. Ya, alternatif keduanya kalau dibikin kayak gini datanya. Masing-masing sudah ada course. Ya. Jadi akan berapa banyak kolom yang akan nambah kalau kayak gini. Gitu. Ya. Misalkan satu orang ada yang ngambil 3, ada yang ngambil 2, ada yang 1, ada juga yang 5, 6 gitu. Tapi di sini akan ada kosong-kosong kayak gini. Nah, ini akan akan jadi masalah juga gitu ya. Nah, ini juga sama nih. Kelasnya MGMT 3021 ini sebenarnya yang mana nih? Yang hari apa dia? Nah, ini
ini akan ada ya apa namanya datanya, jadi akan apa namanya inkonsistensi atau bisa dibilang dia nggak valid ya. Nah, pemecahannya adalah ini tadi ya, dibuat database dengan cara seperti ini. Jadi kedua ini mungkin saya sampaikan di awal ya, ada istilah namanya ya, disediakan induk, tabel induk. Ini tabel induk nih. Student sama course. Kemudian ada tabel anak. Jadi kalau dua-dua ini kemudian direlasikan ya, ada relasi, itu akan tercipta anak. Nah, ini ya. Jadi dua induk, tabel induk ya, kemudian ada relasi di sana, dia menghasilkan satu tabel anak. Atau istilahnya juga ada seperti ini. Ini tabel master namanya. Tabel master yang course ini tabel transaksi. Ya, jadi tabel induk dibilang sama dengan tabel master, tabel anak itu sama dengan tabel transaksi. Nah, itu ya, itu istilah juga nih. Oke. Nah, ini terkait sama basic element relational database. Every column in row must be single valued. Jadi di sini masing-masing cell, masing-masing apa namanya field itu punya satu single value ya di situ ya. The only one value in the student table. Jadi kalau misalkan ini in the student table you couldn't ya have attribute name, ada phone number. If student could have multiple phone number. Jadi harus dibikin kalau misalkan multi ya, punyanya lebih banyak telepon, bisa nggak ada nomor phone number itu nggak bisa. Jadi ada phone number, local phone sama permanent phone. Atau misalkan phone number 1, phone number 2, phone number 3. Tapi kan itu nggak apa namanya kurang spesifik ya. Makanya kemudian dibikin seperti ini. Ya. Ada phone number kalau punya multiple, local phone, permanent. Atau kalau misalkan kampus ini mencatat hanya satu phone number aja, maka ya udah dari 3 phone number ini kemudian dipilih salah satu untuk disimpan ke dalam database ke tabel student gitu ya. Nah ya, jadi di sini kita nggak bisa hanya punya atribut yang namanya kelas. Ya, karena masing-masing student itu akan masuk ke multiple kelas yang banyak. Ya. Nah, ini jadi ini nanti basic requirement-nya. Yang kedua adalah primary key. Primary key ini nggak boleh unik. Dan ini juga ada integrity rule. Jadi integrity rule itu dia benar-benar harus diisi gitu, ya, untuk yang primary key. Jadi nggak bisa kita kosongin primary key itu. Pertama unik itu dia nggak ada duplikasi. Pada saat dituliskan dia ID yang sama, maka dia akan tadi karena ini ya entity integrity rule, maka dia akan muncul warning apa ID ini sudah tersimpan. Ya, jadi itu. Kemudian berikutnya ada
adalah foreign key juga sama, dia ada namanya referential integrity rule. Dia mereferensikan ke tabel yang lainnya. Karena di sini adversary number ini dia merepresentasikan ke tabel lain adversary yang dia di sini sebagai primary, maka pada saat adversary number itu diisi dengan angka yang tidak ada di tabel adversary, maka dia nggak bisa. Tadi ada referential integrity. Jadi ada warning lagi, dimasukin 14, misalkan 20. Oh, nggak ada di sini 14, 20. Dia nggak bisa disimpan. Kayak dia dicari referential integrity-nya yang kemudian ada di tabel masternya atau tabel induknya. Gitu ya. Nah, kira-kira kalau ada seperti ini, bisa nggak dimasukin nationality di tabel student dan juga ada nationality di tabel advisor. Kalau yang atas ini bisa nggak dimasukin nationality di tabel student? Halo? Pada sholat ya? Suaranya masih kedengeran nggak sih? Masih, Pak. Masuk, Pak. Dengeran, Pak. Ya, ini saya tanya nih. Kira-kira kalau kita masukin satu lagi atribut namanya nationality ke student table, bisa nggak? Mungkin bisa, Pak. Bisa apa enggak? Mungkin bisa. Alasannya bisa kenapa? Ada alasannya? Sepertinya kayak tidak Ya kan, terikat. Tidak terikat dengan Tidak terikat sama tabel ya, sama tabel itu, Pak. atribut lain gitu maksudnya. Jadi ini istilah tabel atribut, ngerti kan ya? Iya, Pak. Jangan sampai ketukar-tukar. Ya, jadi kalau misalkan dimasukin ke tabel student, ini sebagai pelengkap detail dari entity-nya. Ya, dari objeknya tadi, entity ya. Ini bisa dilakukan. Kalau kita masukkan ini advisory nationality, ini bisa nggak? Pas nggak kita masukkan ke student table? Padahal sama-sama nggak ada keterikatan juga nih sama atribut lain. Tidak bisa, Pak, karena tidak ada hubungannya sama student. Ya. Jadi dia nggak bisa kita masukkan ya informasi atau atribut ini ke dalam student table. Nah, jadi ini kalau mau dimasukkan ya advisor nationality, ya nationality yang ada di tabel advisor. Jadi di sini juga di database ada prosesisasi. Bagaimana kita punya suatu tabel, nah kemudian diproses agar tabel itu di database itu menjadi normal. Jadi prosesnya namanya normalisasi. Ya. Jadi diharapkan dari normalisasi itu data konsisten sama ada minimalisasi redundansi. Redundansi itu data ganda ya. Yaitu diminimalisasi.
Nah, jadi di normalisasi ini atribut yang muncul beberapa kali, multiple times, itu adalah yang foreign key. Ya. Jadi di sini benar-benar referential integrity rule-nya itu benar-benar dibuat di sini ya. Jadi untuk menghilangkan anomali sebenarnya. Terus kemudian ini agak cepat nih ya. Jadi sini ada kita menyimpan apa namanya macam-macam ya di suatu entity itu di tabel juga yang terpisah ya. Jadi di sini memudahkan. Jadi kayak misalkan tadi ada tabel master, ada tabel transaksi ya. Jadi kalau master-master itu misalkan tadi tabel student, tabel dosen, tabel buku, tabel ruangan, itu master semua namanya. Jadi tabel yang menginduk pada apa namanya suatu informasi atau entity tertentu. Jadi satu. Yang kedua yang kita sebut dengan tabel transaksi. Ya. Jadi kalau misalkan transaksi, yaitu ya tadi, misalkan mahasiswa mengambil kelas, jadi ada transaksinya. Nah, itu kemudian yang dimunculkan di transaksinya itu adalah misalkan mahasiswa kuliah di ruangan tertentu. Jadi tabel mahasiswa sama tabel ruangan. Ini ada apa namanya transaksinya di tengah, ya. Nah, transaksi di tengah itu menggabungkan antara key di sini di tabel transaksi, tabel student ya sama tabel ruangan. Itu dimasukkan informasinya ke tabel yang di tengah, tabel transaksinya. Jadi bisa yang jadi key mana? Yang jadi key adalah dua ini. Jadi dua atribut yang masing-masing sebenarnya foreign key di tabel itu kemudian digabungkan jadi apa namanya primary key. Atau bisa juga dibuat satu atribut yang merupakan primary key. Jadi ada ID. Jadi misalkan ID kuliah misalkan. Ini terkait sama student sama kelasnya. Jadi nanti di situ ada hari, tanggal, ya itunya atribut-atributnya gitu ya. Jadi akan membuat variasi atau akan ada muncul tabel-tabel baru juga. Ya, jadi ini untuk menghindari macam-macam anomali tadi ya. Nah, ini ya, contohnya lagi di sini. Contoh yang sama nih sama yang tadi. Ya. Jadi kalau misalkan di sini kalau kita ingin meng-add student ya di sini aja. Nggak ada pengaruh ke dua tabel ini. Mau kita ada course baru, nggak punya murid, ya masuk ke sini. Nggak ada pengaruh ke dua ini. Tapi ketika dua-duanya sudah merelasi, jadi ada yang student mengambil course, kemudian di course ini sudah ada student yang maka masuk ke tabel sini. Nah, jadi di sini pun misalkan ya, ada nggak contohnya? Nah, ini ya. Deleting of class for student. Kalau misalkan ini tadi, satu-satu siapa? Ya, net. Net tadi ingin kemudian tidak mengambil course, maka kita ngapusnya di sini. Informasi net masih ada di student, informasi course-nya juga masih ada di sini. Tapi di sini informasi relasi antara student sama course untuk net itu dihapus. Nah, jadi ini menghilangkan anomali penghapusan. Ya. Nah, ini. Sama tadi, anomali insert
Insertnya di sini aja. Ya. Sekarang gimana kalau misalkan ngubah telepon sama, ngubah telepon, update, kita hanya ngubah di sini aja. Walaupun di sini ada transaksinya, ya 333, ya dia mengambil 2 cores, tapi dia tidak mempengaruhi ini, tidak mempengaruhi ini. Tapi kita update di satu tabel aja. Nah ini cardinality, ini derajat, ini udah konsep terminologi yang lumayan detail ini ya, harus didetailkan. Jadi intinya ada relasi yang namanya 1 ke 1 ya. Relasi 1 ke 1 itu misalkan di sini ya. Ini minimum maksimum ya. Jadi tandanya adalah 1, maksimum tandanya banyak 0 ya. Jadi kalau di sini employee-nya ada 1000 ya, tapi kemudian kendaraannya ada 100. Ya. Berarti di sini ada kemungkinan perusahaannya itu dia hanya butuh masuk ke sales staff itu hanya 100 dari 1000 pegawai ya. Nah ini ya. Jadi di assign sales person-nya ke sini, tapi yang non sales tetap di sana gitu ya. Nah jadi kalau misalnya relasi 1-1, ini menggambarkan kardinalitasnya aja. Ya. Jadi melambangkan ini ya, hanya lambangnya aja ini. Tapi relasinya yang dilambangkan adalah relasi 1-1 adalah one to one seperti ini. Jadi apabila seorang manajer, bisa nggak dia pakai laptop? Nggak bisa, dia hanya punya 1 laptop, maka di sini 1. Apakah 1 laptop di manajer, 1 laptop ini bisa dibagi oleh banyak manajer? Nggak bisa. Dia spesifik ke manajer itu, maka di sini 1. Jadi sini relasinya adalah 1-1. Contoh lain, misalkan pegawai punya, masing-masing pegawai punya 1 ruangan atau 1 paket kursi meja ya. Bisakah 1 pegawai itu menggunakan meja yang lain, menggunakan lebih banyak meja? Nggak bisa. Dia harus menggunakan 1. Berarti di sini 1. Apakah meja itu dimiliki oleh banyak pegawai? Nggak bisa. Meja itu hanya milik 1 pegawai, maka di sini 1, di sini 1. Gitu. Nah itu relasi 1-1. Nah sekarang nih, relasi one to many. Relationship between customer sama sales order. Ya. Notice that minimal number of sales order record per customer record is 0 and max is many. Ya. Max 0, max-nya adalah banyak ya. Jadi 1 customer bisa bisa memesan banyak order gitu ya. Tapi untuk number-nya sendiri itu 1 customer itu spesifik punya 1 sales. Jadi misalkan di sini 1 customer bisa mengorder banyak vendor kalau ini. Jadi kalau customer ya, one to many. Jadi kalau misalkan spesifik di sini 1 banyak gitu ya. Jadi 3. Jadi bisa memesan banyak sales order gitu ya. Tapi kemudian nggak bisa nih numbernya udah spesifik nih ke sini.
Nah, ini juga kalau misalkan seperti ini, one to many each specific item in inventory supply by one. Ini specific item ya. Jadi ini itemnya banyak, tapi ketika specific item, dia harus supply oleh satu vendor. Ya. Dan each vendor supply one or many different inventory item to the company. Lambangnya seperti ini. Jadi bisa satu vendor ini mengisi banyak inventory di sini, dan ada satu inventory yang spesifik itu hanya diisi oleh satu vendor. Ya. Nah, jadi seperti ini. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya ada yang 4, many to many. Ya. Use the vendor inventory license-nya. Kalau kayak ini, segala macam barang bisa dikirim ya oleh banyak vendor. Jadi ini satu vendor bisa mengirim banyak barang, dan satu barang bisa dikirim oleh atau dipesan ke banyak vendor. Jadi many to many seperti ini. Ya. Nanti ya. Jadi physical database table. Nah, ini misalkan ya, rental mobil. Ya. Misalkan satu orang pelanggan dengan mobil, di rental mobil, itu kira-kira relasinya gimana? Bisa nggak satu pelanggan meminjam banyak mobil? Bisa nggak? Silent ya. Mungkin bisa, Pak. Bisa ya. Terus satu mobil itu bisa dipinjam oleh banyak pelanggan nggak? Ya mungkin yang minjam banyak tapi atas nama satu orang gitu. Nah, itu berarti yang mana? Yang atas nih ya. One to many ya. Ya, Pak. Nah, ini seperti contoh yang di sini. Nah, itu ya. Jadi kalau misalkan kalau many to many, misalkan tadi ya mahasiswa mengambil misalkan kalau di kita di STAN nggak ada ngisi KRS ya. Jadi memilih mata kuliah tertentu gitu ya. Nah, itu relasinya adalah many to many. Satu mahasiswa bisa memilih banyak mata kuliah, dan satu mata kuliah bisa dipilih oleh banyak mahasiswa. Nah, itu. Nah, kalau yang di sini, ada mata kuliah prasyarat gitu ya. Jadi ada mata kuliah prasyarat. Jadi kalau misalkan seorang mahasiswa itu ingin mengambil mata kuliah tertentu, tapi belum lulus di mata kuliah prasyarat, maka dia nggak bisa ngambil mata kuliah tersebut. Jadi ada spesifiknya di sini ya. Jadi ada spesifik. Oke, kita berikutnya. Nah, ini physical database seperti ini ya, diisi ke dalam tabel ya. Jadi kalau misalkan dilihat di database relasional, dia ada link ya. Jadi ada di sini kalau kita lihat customer
number, dia juga ada link ke sini, customer number ya, sebagai kunci tamu. Kemudian juga untuk item sales inventory ya. Nah, ini di sini juga sebagai kunci. Inventory number, key, di sini 2 key-nya nih. Key-nya 2 yang saya bilang tadi ya. Jadi ada di sini 1 sama item number. Ya. Kalau dilihat ini 1 ya. Ini kemudian itemnya ada 2 gitu ya. Nah, jadi di sini di database relasional itu ada penanda relasinya gitu. Ya, ada penanda relasinya agar tabel-tabel ini itu terhubung satu sama lain. Nah, gitu ya. Nah, seperti ini nih. Ini one many to many ya. Jadi item 22 itu disuplai oleh supplier 22 itu menyuplai part number 123, sedangkan part number 1 juga disuplai oleh selain 22 ada 24, ada 27 ya. Nah, jadi ini tabel transaksi. Ini tabel induk atau tabel master, ini transaksinya atau tabel anak. Nah, jadi di sini nanti yang merelasi adalah 2. Nah, pada tabel ini bisa juga dibuat yang pertama ada tambahan 1 lagi atribut, yaitu part supplier gitu ya. Jadi ID di sini misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, jadi ada 9 ID misalkan di sini. Nah, ini bisa juga dibikin ID lagi 1 lagi. Tapi yang merepresentasikan hubungan keduanya adalah ini. Gitu ya. Nah, ini juga ya, primary key, ini foreign key. Di tabel inventory ini bisa seperti ini. Ya, link normal tabel ya. Jadi di sini ada tahapan normalisasi yang cukup panjang. Oke, dikit lagi. Jadi nanti kita akan lihat ini ya. Jadi tabel dari seperti ini, dari laporan, ya sebenarnya kalau kita dari membuat create dari awal ya, itu misalkan berangkat dari jenis laporan seperti ini, itu nanti dikonstruk ya, kira-kira butuh apa saja nih entitasnya ya. Jadi butuh inventory, ada supplier, ada purchase order, ada receive report. Nah, cukup di sini aja. Nah, enggak ya. Jadi dia ada proses lagi ya untuk normalisasi. Jadi di sini ditentukan primary key-nya masing-masing. Nah, kemudian pada saat ini tadi yang dibilang tabel master ya. Ini dibilang tabel master. Jadi nanti tabel master ini akan membentuk suatu tabel transaksi. Jadi akan ada di tabel master ini kemudian dilengkapi ya primary key-nya sama atribut lain ya. Jadi rupanya pada saat dilengkapi ini ada atribut-atribut yang sama gitu. Ada atribut-atribut yang sama di sini. Ya, beberapa hal sama, makanya kemudian dari sini dinormalisasi lagi menjadi seperti ini. Ya, jadi ada new entity. Jadi ada suatu tabel baru. Ya. Suatu tabel baru
yang kemudian memuat atau di sini memisahkan yang tadinya atributnya seperti ini, jadi dia dipecah menjadi seperti ini. Ya, jadi kardinalitasnya juga dibuat ya seperti apa rule-nya ya di sini. Nah, kemudian nanti inilah yang kemudian jadi rule untuk dibuatkan database di DBMS ya. Jadi ini secara konsep database-nya, nanti secara fisik diisinya seperti apa di DBMS-nya. Jadi nanti dibuat tabel namanya inventory, part number misalkan ya, dibuat namanya field-nya adalah part number, tipe datanya adalah misalkan teks, kemudian dia lebarnya berapa. Nah itu jadi secara fisik nanti seperti itu. Deskripsinya juga secara deskripsi itu tipenya teks, nanti deskripsinya dia butuh misalkan part number diputuskan misalkan 12 digit, nanti diisi angkanya, panjang recordnya panjang fieldnya ada 12. Kayak NPM tuh kan panjangnya adalah misalkan 11 ya. Jadi nanti itu akan membatasi ya. Dan juga di situ nanti hasilnya adalah dia lebih dari sisi penyimpanannya bisa lebih sedikit, karena hanya 11 atau 12 karakter nanti. Nah, jadi seperti ini secara konsepnya. Nanti ini secara normalized table jadinya kayak gini. Padahal tadi kita membuat dari report purchase order seperti ini. Ya. Ini dibuat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tabel, yang masing-masing tabel punya primary key, ya. Jadi primary key itu bisa hanya satu atribut, kayak gini. Inventory nomor 9 ini ada satu atribut, ada juga yang dia 2 atribut, dijadikan satu primary key. Ya. Nah, kalau misalkan dilihat di sini, ya, combine key lagi, jadi ada beberapa yang combine key. Jadi 2 ini jadi primary key. Jadi dua atribut jadi primary key ya. Nah, ini PO, dia primary key di sini, tapi di sini adalah sebenarnya sebagai foreign key, karena di sini juga ada part number sebagai foreign key. Nah, dua-dua ini digabungkan ini jadi primary key. Jadi harus dua-duanya ya. Nggak bisa cuma satu. Atau bisa juga dibikin satu lagi di sini. Ya, atribut baru yang dia PO ID misalkan. Ya. PO item ID. Jadi ID-nya di sini nanti kalau ada ditambahkan satu ID-nya di sini berarti ID-nya itulah yang kemudian menjadi primary key. Gitu. Jadi nanti ini dua ini akan menjadi foreign key di tabel PO item. Oke, itu. Ya, jadi gimana kemudian ininya ya, aplikasinya diaplikasikan di kita. Nah, ini ya. Jadi awalnya dari kita ya sebagai auditor itu menerima selain database ya, kita menerima report kayak gini. Nah, report yang seperti ini dihasilkan pastinya oleh data. Nih, dari formulir. Jadi, dari sini kita pisahkan. Ini yang namanya header, ini yang namanya detail. Nah, kira-kira dari tabel yang ada, itu seperti apa headernya? Nah, headernya seperti ini. Terus disimpan datanya seperti apa? Nah, kita hanya bisa, di sini kita melihat lebih umum ya, masih belum detail. Nah, ketika kita detailkan adalah seperti ini. Ya, jadi nomor delivery order itu ada di sini. Ada di tabel ini. Terus kemudian nanti di sini juga ada nomor ordernya. Gitu ya. Terus nanti spesifik
di nomor order ini ada detail tentang produknya. Jadi di sini. Ya, kemudian kalau di sini dia DO-nya dia hanya memuat tanggal, ya, tanggal DO-nya, tanggal pengiriman, customer-nya siapa, dan seterusnya, gitu ya. Termasuk di sini ada jumlah totalnya berapa tersimpan di sini. Walaupun kita bisa untuk cross check sebenarnya bagus gini ya. Walaupun kita misalkan bisa mengalihkan itu dari item yang ada di sini. Ya, jadi nanti dari sisi report tampilan dia ditampilkannya sudah detail hasil pengalihan ini kemudian ditampilkan kayak gini. Tapi di sini semua dicatat nih, disimpan buat cross check ya. Nah ini, jadi seperti ini. Nah kemudian ada juga tabel lain. Nah ini yang kuning, ini kan tabel transaksi ya. Ini bisa dibilang tabel induknya untuk DO, ya. Tapi di sini tabel transaksi atau tabel anaknya yang kemudian melihat DO sama kode ininya barangnya, gitu ya. Nah di sini ada foreign key dari tabel customer. Ini master key, ini master key, ini master. Ini juga master. Pak, misi Pak. Ini ya. yang ditunjukkan di slide yang Oh gitu ya, saya harus keluar dulu ya? Iya. Oh, sorry. Nah ini ya, udah ya? Iya udah Pak. Aduh, gitu ya. Ya diulang dikit nih berarti ya. Sebenarnya pada saat ya auditor mengambil data ya dari auditi, bisa juga kita mendapatkan report seperti ini. Ya. Nah, ini dilihat report seperti ini, selain itu juga kita dapat datanya ya. Datanya kita dapat juga gitu ya. Jadi bisa di clustering bahwa di sini ada header, ada detail. Nah, header sama detail yang di tengah ini dihasilkan oleh dua tabel. Misalkan di sini ya, ada dua tabel. Karena di sini kalau dilihat, customer-nya juga ada namanya. Sedangkan di sini masih kode customer ini nih dari mana? Nah, ini di sini ada tabel lebih detail. Nah, kalau ini sudah detail dari report yang didapatkan sama data yang didapatkan, ini kita bisa lihat seperti ini. Jadi semua ini harus sinkron ya. Jadi harus sinkron dengan data yang disimpan. Makanya kemudian auditor melakukan checking terhadap data yang ada dulu. Ya. Kemudian baru di cross check nanti bisa ke report-reportnya. Gitu, ya. Karena di sini kalau dilihat pada saat kita lihat reportnya, maka pencatatan di tabel-tabelnya ini cukup detail. Ya. Pencatatan di tabel cukup detail, kemudian termasuk di sini ada total sebelum ya ini semua dicatat nih di sini. Padahal kan dari sini bisa juga dia di-create secara otomatis di reportnya ya terhadap produk yang ada. Karena di sini ada quantity, ada diskonnya juga di sini, kemudian juga ada harga satuan. Ya. Nah kemudian dari sini ini kita masih belum tahu nih nama produknya apa, makanya di sini kemudian ada yang namanya tabel master produk, kemudian di sini ada tabel customer. Ya. Nah, ini data yang kita terima ini kemudian kita lakukan cek. Nah, kalau misalkan ada suatu perbedaan kita cross check di report.
Nanti kalau misalkan reportnya rupanya udah benar nih rupanya di sini. Oh, berarti kemudian kalau misalkan datanya salah, nah ini berarti ada proses pengubahan data setelah report ini dibuat. Kurang lebih seperti itu, ya. Jadi tugas kita sebenarnya kalau misalkan auditor, salah satu THBK adalah salah satu caranya. Kemudian ketika kita menemukan suatu anomali di hasil pemeriksaan, maka kita bisa cross-check ke data yang lain, ya seperti halnya data ini. Jadi gitu ya. Nah, ada satu yang bisa kita ini gunakan buat latihan ya. Jadi mana ya tabelnya? Ini kelihatan nggak tabelnya? Kelihatan, Mbak. Database ya? Database XLS benar? Oh, Ini yang di tabelnya atas. yang kayak tadi, Pak, yang ada apa sih namanya? Produk. Masih belum berubah? Belum, Pak. Ya, yang data dan tabel masih. Oh, maksud saya mau nampilkan ini nih. Nih. Nah, ini. Udah ya? Udah beda ya? Sudah, Pak. Nah, ya. Nah, jadi buat latihan di sini, ini sebenarnya itu ya. Jadi kalau dilihat dari file yang ada di Google Drive, ya, itu kan ada beberapa file ya di apa namanya latihannya, di prakteknya itu ada 3 file. Ada file MDB, ya, ada file ini database, juga ada file yang sebelumnya yang saya jelaskan. Nah, yang file ini, yang database ini, nah ini kurang lebih itu diterjemahkan ke dalam Excel lah ya dari sana. Jadi kita lihat di sini ada tabel relasi, ya, ada tabel relasi, kemudian tabel relasi ini terdiri dari beberapa tabel ya. Jadi skema relasi ini ada satu tabel, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tabel yang kemudian diterjemahkan ke field, ke sheet ya. Ini ada sheet-nya. Nah, jadi nanti di latihan ini coba dilihat ya. Dilihat ini kan sudah ada relasi, ada kardinalitasnya, ada relasinya gitu ya. Nah, di sini juga sama. Kalau kita lihat di tabel ya, customer master. Ini delivery order master ya. Rupanya di DO master ini ya ini ada customer ya. Nah, nanti coba dicek ya. Seperti hal yang kemarin kita praktek, kita melakukan checking ya terhadap produksi master detail. Oh, di sini nggak ada tabel customer-nya ya. Oh, ini ya di depan, sorry. Jadi dicek benar nggak di apa namanya di sini customer-nya benar-benar ada nggak, jangan-jangan di sini ada customer yang bodong gitu ya. Jadi ada angkanya di sini tapi ternyata datanya di sini nggak ada. Gitu. Misalkan saja. Nah coba kemudian latihan melakukan checking yang seperti itu, melakukan cek. Jadi di sini bisa kita gunakan ini VLOOKUP ya, bisa menggunakan VLOOKUP untuk melakukan checking ini ya. Jadi biar mudah ya. Jadi dari relasi yang ada ini sebenarnya dari sisi datanya gimana gitu. Nah, coba dilakukan checking, ada nggak kemungkinan ada data-data yang not available di transaksi ya ketika dicek dengan tabel masternya gitu. Kira-kira penyebabnya karena apa? Nah, itu nanti bisa di-sharing jawabannya penyebabnya karena apa. Ya, jadi ini buat latihan nanti proses relasinya. Jadi sebenarnya kalau sudah di database ya, kalau sudah di database itu
ada kemungkinan kita diberikan data, auditor diberikan data dalam bentuk Excel. Ya, ada kemungkinan seperti itu. Jadi kita nggak bisa mengambil langsung dari database-nya. Ada kemungkinan seperti itu. Makanya ini kalau misalkan setelah pemeriksaan ketika data Excel ini kita udah diberikan, kemudian kita juga harus benar-benar melakukan checking terhadap data yang sudah kita dapatkan, dan kalau bisa kita bisa dapat langsung data yang ada di database-nya. Jadi harus diminta. Karena di sini kan kita juga harus melakukan checking, ya ini adalah salah satu cara, sekali lagi TABK-nya terhadap fisik, pencetakan, dan lain-lain. Nah, sekarang coba nanti ini dicek ya, secara relasi benar nggak gitu. Ada nggak datanya? Ada nggak relasinya? Kalau misalkan dilihat dari sini, relasi antara customer, sebenarnya datanya ada yang hilang nggak? Gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi, yang nggak suatu misalkan kalau tadi contohnya student yang rupanya di studentnya ada tapi di transaksinya nggak ada, atau kebalikannya. Nah, ini jadi file database ini adalah untuk latihannya. Oke, gitu. Yang saya sampaikan itu dulu. Ada yang mau tanyakan? Ini tadi udah saya capture belum ya? Udah ya? Oke, udah. Ada yang mau tanyakan? Silakan. Ya, cukup capek juga ya. Kayak di kelas nih. Dia nggak bisa kemana-mana, duduk terus. Aduh, mungkin kalau kalian bisa pergi dulu ngapain gitu ya. Oke, jadi ini satu bagian kita yang full nih ya di pertemuan gitu ya. Mungkin nanti kalau semakin banyak latihan, jadi ini karena perlu disampaikan dulu konsepnya dulu, database-nya gitu. Oke, itu mungkin dari saya. Ya, ini juga udah 12.40. Sudah selesai. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditanya juga di grup ya. Baik, Pak. Dan kira-kira dari apa yang saya jelaskan, gambaran database itu dapat nggak kira-kira? Database itu kayak gimana sih gitu? Jadi yang tadi kardinalitas itu benar-benar dari konsep database itu sendiri. Tapi kalau kita itu artinya kalau sebagai auditornya gitu ya, paling nggak pada saat konversi yang tadi, di report tadi, kemudian ke data itu, kira-kira kita sudah ada gambarannya gitu. Oh, rupanya data ini disimpan di mana, di mana, di mana. Nah, itu sih yang terpentingnya. Tapi database, jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mengaudit, misalkan gitu ya, kemudian harus mengambil data dari database, maka setidaknya kalau konsep tadi itu harus ngerti. Jadi ada tambahan sebenarnya ilmunya. Jadi ini hanya konsep di database-nya saja. Karena ada tools juga yang lain harus dipakai, misalnya harus mengimpor, mengekspornya. Nanti kita akan belajar itu sih sebenarnya. Oke, itu dulu ya. Jadi hari ini full kita ketemu. Nah, mudah-mudahan bisa ada manfaatnya, bisa ada yang diambil dari konsep-konsep yang dijelaskan. Oke, itu dulu ya, teman-teman semua. Ya, Ramadan tetap semangat. Walaupun ya mungkin kalau dari saya kayaknya kalau dari kerja itu lumayan ya. Tambah banyak rapat lah, malah mungkin malam malah ada malah kelewat gitu ya. Kemarin ada seminar yang mulainya jam 3 sampai jam setengah 5 gitu sampai jam 6. Jadi macam-macam. Oke, itu dari saya mungkin cukup ya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Ada yang tanyakan nggak? Nggak usah ya? Belum ada, Pak. Jadi tambah lama.
Enggak. Silakan ya tanyakan nanti di grup aja kalau misalkan memang ada. Oke, itu dulu ya dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Izin ya, izin live ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Sama-sama. Terima kasih.